Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi, bagaimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Anak-anak, aktivitas manusia dapat terganggu jika otot mengalami baik gangguan maupun kelainan. Nah, kelainan ini disebabkan sistem gerak manusia tidak dapat melakukan aktivitas secara normal. Bahkan pada kondisi tertentu dapat menyebabkan tubuh sakit. Akibatnya, aktivitas tubuh menjadi terhambat. Berikut Bapak akan menyampaikan macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua adalah atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Berikutnya adalah stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Selanjutnya adalah tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Yang kelima adalah polio. Polio yaitu suatu kondisi mengecilnya otot karena adanya infeksi virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi. Yang keenam adalah sakit pinggang. Sakit pinggang dapat disebabkan oleh penyakit alat dalam di sekitar pinggang, perubahan kedudukan tulang pinggang, fraktura, dan infeksi tumor pada tulang pinggang dan tulang kelangkang. Yang terakhir adalah terkilir atau sprained. Terkilir disebabkan oleh kerja otot yang antagonis, di mana menyebabkan gerakan yang kacau. Hal ini dapat menyebabkan ujung tulang tidak kembali pada tempat semula. Pernahkah kalian merasakan nyeri otot? Nyeri otot yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh aktivitas fisik secara berlebihan dan memaksakan bagian otot tertentu untuk bekerja lebih keras. Untuk menurunkan risiko mengalami nyeri otot, bisa diterapkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pemanasan dan pendinginan saat berolahraga. Yang kedua, lakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik tertentu. Yang ketiga, minum banyak air apabila sering melakukan aktivitas fisik yang menguras tenaga. Berikut Bapak sampaikan beberapa penyebab umum yang bisa mengakibatkan munculnya nyeri otot. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik secara berlebihan sehingga penggunaan otot menjadi terlalu dipaksakan.
Yang kedua, trauma yang membuat otot terkilir. Yang ketiga, ketegangan terjadi pada salah satu atau beberapa bagian tubuh. Yang keempat, dermatomiositis, yaitu penyakit peradangan yang menyebabkan otot lemah disertai dengan ruam khas pada kulit. Berikutnya adalah lupus, penyakit peradangan kronis di mana sistem kekebalan tubuh berbalik menyerang jaringan dan organ tubuh. Yang keenam adalah infeksi bakteri atau virus. Yang ketujuh adalah rhabdomyolysis, yaitu kondisi di mana jaringan otot hancur dan masuk ke dalam aliran darah. Yang terakhir adalah efek samping dari obat-obatan. Anak-anak, pernahkah kalian membaca komik? Berikut Bapak akan menyampaikan ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik yang baik yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, menggambarkan watak secara sederhana. Yang keenam adalah menyediakan humor. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.